kerjasama dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah kemitraan ini bisa terjalin, yang mereka berkenan dalam ibu hadir di sekolah-sekolah tertentu. Di Rejang Lombok ada 6 sekolah. Kalau kabupaten lain ada 3, insya Allah ada 6 sekolah. Jadi kami luas ya wilayahnya. Bapak Ibu tidak terlalu jauh. Kalau ternyata masih ada yang jauh, inilah titik optimal yang dinas dan posisinya pas. Ya Pak ya, kan terlalu jauh belum informasinya begitu. Nah ini itu kenyataannya. Ada satu materi. Sebenarnya ini materi pengantar. Materi ini sebenarnya tidak terlalu mulai tahun kemarin dari fokus ke sana. Nanti mungkin saya tahu kenapa juga mungkin ya kita akan mengupayakan DPRD kita upaya di sini kami BPPP mulai tahun kemarin dari fokus ke sana. Nanti mungkin pemerintah itu berapa sudah disiapkan atau tidak dimanfaatkan. Jadi kita mereka setiap minggu mereka pantau berapa persen mereka. Kalau tidak naik-naik nanti BPPP provinsi Bogor ini dicawe-cawe. Kenapa nggak naik? Kita untuk menunjukkan kepedulian kita pada program pemerintah nasional, kita mencoba meningkatkan persentase itu. Kita akan mencoba kita bersimulasi untuk mengungkap masalah tersebut. Pemerintah itu menerapkan satu strategi untuk menarik indikator utamanya, difokuskan Indonesia Raya menarik masalah yang sama. Jadi seragam nanti indikator prioritas. Ini strateginya. Yang pertama kita melakukan asesmen nasional. Oktober nanti ya, pendidikan dari asesmen nasional ini kita mencoba melihat bagaimana proses pembelajaran dan manajerial di sekolah melalui wakil siswa yang terpilih secara acak. Tekankan acak. Jadi hanya 30 secara ilmiah bisa mewakili seluruh sekolah. Itu diakui sedunia, harus statistika itu bisa mewakili. Yang prinsipnya acak. Jadi kalau udah acak sudah gugur ya. Nah, lalu asesmen ini menjadi salah satu data, hanya salah satu data untuk menjadi rapor pendidikan yang disajikan dalam platformnya yang nanti akan kita diskusikan. Datanya data polri dimasukkan, data dari badan statistik dimasukkan, data dari pemerintah daerah dimasukkan. Ada 8 minimal data utama yang digabungkan menjadi rapor. Lalu kita melakukan ini perencanaan berbasis data. Se-Indonesia Raya sekarang menyusun rencana kerja hanya satu data, rapor pendidikan, tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dalam arti dinas pendidikan dan kebudayaan ya. Jadi dengan satu data ini nanti perencanaan kita akan sama, gerbongnya akan barengan, maju sama. Jadi tidak ada lagi ini tekankan ini tekankan ini, nanti nggak ketemu, makin kusut lah. Usaha pembangunan itu makin kusut. Jadi dengan adanya satu data, kami dari kementerian tidak boleh lagi mengumpulkan data tambahan. Tidak ada data tambahan. Jadi kalau sekolah ada instrumen itu bukan untuk pemetaan, tapi mungkin instrumen AN, budaya, AN itu biasanya. Tapi untuk pemetaan untuk pendidikan hanya berdasarkan rapor pendidikan. Ini nanti kita juga akan bersimulasi bagaimana memanfaatkan rapor pendidikan untuk menyusun atlas. Wajibnya Bapak Ibu ya, Bapak Kepala Sekolah pasti sudah tahu, kita nanti ke BOS, cairan BOS itu wajib sudah menggunakan aplikasi atlas. Aplikasi atlas itu sudah sistematis yang menyatu dengan akun-akun dalam PB. Akun anggaran itu akan sama. Jadi kalau kita memilih akunnya akan seluruh Indonesia kan masuk pada akun yang sama. Jadi juga kita akan memanfaatkan rapor dari Kementerian yang IKF, sudah semua IKF. Yang kedua, mayoritas budaya, walaupun satu dua data berbeda variasinya, ada yang belajar berbagi, belajar mandiri gitu ya. Lalu kita ujung-ujungnya yang paling kecil adalah meningkatkan pembelajaran. Jadi kalau kita melakukan dari sini, target utama itu meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas. Jadi ini strategi yang dilakukan pemerintah agar rencana pembangunan kita tidak simpang siur lagi, tidak berpisah-pisah. Nah, ini yang sesuatu yang istimewa dibanding tahun dulu. Kalau tahun dulu, Kementerian Pendidikan itu mempunyai program itu agak maksudnya tidak sistemik dengan pemerintah daerah yang dibawahi oleh Kemendagri. Mulai 2 tahun yang lalu, mulai tahun 2021, pemerintah Kemendikbud telah bekerjasama dengan Kemendagri untuk menggunakan indikator
yang tidak optimal. Kinerja pemerintah daerah merupakan agregasi dari kinerja satuan pendidikan dalam rapor pendidikan tersebut. Semakin banyak satuan pendidikan yang meningkat, akan capaian rapor pemerintah daerah meningkat, dan nanti kinerjanya akan dinyatakan lebih efektif oleh Kemendagri. Ini kita lihat ya, satuan pendidikan ngomong sekarang gini ya, satuan pendidikan pemerintah daerah itu melakukan login, melakukan identifikasi, refleksi, dan menyusun dalam program perencanaan pembangunan dengan rapor tersebut. Jadi tidak ada data lain. Di sini yang kami perlu tekankan, PPMP Provinsi Bengkulu, kami sekarang dulu namanya LPMP ya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Sekarang nama kami Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Program kerja kami sekarang tidak lagi terlalu bentuk satuan pendidikan, tapi kami mendapat tugas melakukan advokasi pemerintah daerah termasuk PPRD. Tugas kami tidak lagi satuan pendidikan, karena kami harus memastikan, harus mengupayakan advokasi wujud ya. Jadi pasti kita melakukan IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Nanti akan kita sama-sama simulasikan di sini bagaimana caranya. Ada 3 cara sebenarnya melakukan PBD, tapi kita hanya akan mendiskusikan 2 saja. Yang satu nggak perlu kita pelajari, sumber daya kita cukup untuk melakukan cara yang paling ideal itu, yang paling bagus lah. Bagus ya, efektif juga ya, ada sumber daya yang tidak cukup ya. Nah ini adalah indikator prioritas SPM, standar pelayanan digital. Seluruh pembangunan pendidikan, semua kementerian menggunakan standar SPM, standar pelayanan digital. Semua kementerian punya SPM, Kementerian Pendidikan punya SPM, Mendagri punya SPM. Dari banyak indikator SPM, dipilihlah 6 indikator prioritas untuk jenjang sekolah dasar. Ada 6. Yang pertama, kualitas belajar, lingkungan belajar, dan angka partisipasi. Jadi seperti itu. Jadi totalnya ada 6. Kita akan fokus kepada 6 indikator ini, mulai dari sekolah sampai ke kementerian, itu jenjang pendidikan dasar indikator. Nanti pemerintah Kemendagri akan mengukur kinerja berdasarkan indikator tersebut. Jadi ini adalah cara IRB untuk pemerintah daerah. Akan saya lakukan saja. Kalau kesel, kalau itu nanti boleh baca sendiri. Oke, saya baca. Mereka juga kami dapat melakukan ini. Tapi saja berdasarkan data aplikasi. Nah, ini adalah mulai tahun kemarin kita bersurat resmi. Surat ini kami sampaikan kepada Bapeda, BPKAD, termasuk DPRD, capai indikator, target, subkegiatan sampai buku sakunya kami sampaikan, kami dampingi. Jadi nanti semua data itu kita masukkan, kan ada data indikator, ada angka-angka seperti ya, capaian 5,9 gitu ya, ada capaiannya. Nah, angka inilah menjadi target untuk perhitungan kinerjanya. Bagaimana agregasi satuan pendidikan terkait angka-angka tersebut itu peningkatannya dan menentukan kinerja dari pemerintah daerah. Angka tadi saya sama ya tentang indikator, dan angka tadi kita masukkan ke dalam aplikasi Kemendagri, sistem informasi perencanaan pembangunan daerah SPD. Kita masukkan targetnya dan kami mendampingi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada indikator prioritas tersebut. Karena ini indikator prioritas tidak wajib semuanya, tapi diharapkan sebanyak mungkin dikeluarkan. Inilah kita duduk-duduk sebenarnya aplikasi ya. Pemerintah daerah itu dengan otonomi, mereka punya mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka lagi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan untuk sebanyak mungkin menentukan indikator itu. Oke, ini adalah manfaatnya, manfaat bagi kita. Ini ada kalau kita rapor pendidikan pemerintah daerah itu mereka ada kategori capaian seperti itu, tugas muda itu semakin tinggi kategori, semakin leluasa memanfaatkan dana jauh, semakin leluasa bahkan ada semakin tinggi. Kalau sekolah anggaran mana yang kita butuh? Anggaran itu dana insentif dan lalu apa Bapak Ibu? Bos kinerja. Salah
meja melalui peningkatan taraf ini. Salah satu ada yang lain, ada yang SP, ya seperti itu. Tapi jadi kalau kita ingin mendapat bahan asli dari seperti ini, usahakan rapat pendidikan kita biar soal tidak menurun delmanya. Apa itu delma? Jadi begitu kita naik satu saja ada delta turun gugur. Jadi walaupun naiknya 0,1, 0,01 sama kita naik, alhamdulillah naik. Jadi kita bukan berarti kalau naik 10%, 2% sudah sedikit saja naik, selama dia naik mudah-mudahan masih dapat kriteria bus kinerja. Tapi begitu ada satu saja yang turun, gugur semua. Jadi kita berusaha meningkatkan rapat pendidikan kita tahun besok melalui berbagai upaya perencanaan beberapa data yang akan kita simulasikan sekarang. Oke, sekarang ini ada datanya apresiasi. Saya belum edit dari kemarin, sebenarnya publikasinya saya edit dari kemarin. Jadi baru kerja kelompok dengan kota Bengkulu hanya 2 wilayah yang pada level ini undang-undang di atas 60 se-provinsi. Apresiasi ini kita rata-rata 49, tapi buat kabupaten yang di atas sudah lebih dari rata-rata. Jadi rumah yang nyatanya malah dari kecil ya. Ini prestasi kita dia di Bengkulu. Ini kalau kita secara nasional Bengkulu tahun 2021 masih di bawah, nomor 3 dari bawah. Jadi kalau kita lihat adalah upaya yang menunjukkan upaya pembangunan di provinsi belum meningkat. Ini ya dana prioritas SKM ada 5 lebih dari 50% anggaran yang anggaran dari kementerian yang akan dialokasikan. Jadi kalau bilang kuenya potongan sedikit. Jadi kalau kita daerah menunjukkan ini terlibat dalam anggaran kita atau pendidikannya yang harus saya ingatkan lagi, saya selalu katakan rata-rata semakin ditekan-tekan jadi semakin khawatir ya jadi beban juga kita pelan-pelan. Kalau kami dari kementerian katakan pembangunan pelan-pelan tapi ada upayanya sampai betul. Tadi selesai sosialisasi kita tentang perencanaan berbasis daerah. Saya bacakan berbasis data pemerintah daerah. Bapak Ibu ada yang perlu diskusikan, ditanyakan, silakan. Jangan khawatir, saya selalu bilang ini, saya kalau lihat kayaknya tajam banget galak gitu ya. Saya nggak galak perlu nganggok gitu ya. Baik hati kok saya. Nggak usah khawatir, nggak usah ini kayaknya malah-malah saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Ada pertanyaan saya khawatir nih. Paham atau nggak paham gitu ya? Semakin banyak pertanyaan saya semakin semangat gitu. Karena namun dari sini tapi pikirannya sama ya. Kita fokus dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Ada boleh gitu. Menghormati supaya semangat sudah ini saya dapat pertanyaan dari yang lainnya untuk masalah rapat pendidikan ini. Ini diambil berbagai sumber. Putar. Diputar gitu lah, dihadap orang. Ya. Jadi salah satu penilaian dari rapor pendidikan itu kan ANBK. Ya. Kemudian sumber lingkungan dan lain-lain dari situ. Sedangkan untuk ANBK ada sebagian yang bertanya itu sudah susah begitu. Anak-anak itu sudah berusaha pada dasarnya
bisa dilakukan ya sekolah itu supaya pendidikan itu bisa meningkat karena kalau kita melihat dari hukum merdeka dari bahwa tujuan awal rapat pendidikan itu bukan menghakimi sekolah. Nah, tetapi dengan tersendirinya sekolah itu tanpa disadari besar terus karena dengan banyak daerah itu beban itu kan tetap beban mental dari pihak sekolah tetap ada. Kemudian di situ ada juga penilaian dari sarana kadang-kadang mentang-mentang kalau buat banyaknya yang hijau ya sekolahnya juga bagus dilaporkan situ. Pada ujung-ujungnya ya sekolahnya tidak dapat jatah bangunan dari dinas UPR. Itu salah satu dampaknya karena momongan banyak merahnya karena kita sekolah itu kalau zaman kita dari dulu kalau merah banyak cabai setidak-tidaknya orang tua itu bagaimana pandangan dengan kita. Jadi banyak sekolah itu siasati ujung-ujung sekolah bangunannya sudah rusak supaya rapat pendidikannya bangun di sini dibuat bagus-bagus ujung-ujung tidak dapat bantuan dari dinas UPR. Itu seorang perlu membantu. Ya, inilah yang terdapat dengan saya karena tadi Profesor Kai juga belum menjelaskan pertanyaannya sama. Yang pertama tentang bangunan. Karena bangunan sekarang tidak boleh ya. Rapor itu kan idealnya kita mengisi real, tapi nyatanya susah untuk mengisi real. Apalagi juga beberapa SD yang para nggak dampingi dengan komputer, mana yang rusak berat, rusak ringan tuh nggak tahu bedanya Pak. Itu berat atau ringan gitu. Pusing loh peralatan sendiri. Kita banyak kok peralatan yang disuruh isi sendiri. Mudah-mudahan tidak di sini. Tapi di Indonesia Raya banyak operator disuruh mengisi sendiri. Mana yang ringan, yang berat udah ngerti kalau klik-klik baik. Idealnya mereka didampingi orang yang paham gitu kan. Satu, seharusnya jujur. Tapi tadi kita rasakan akreditasi dilihat di situ. Begitu jadi akreditasinya rendah, ya Pak. Nanti ke depan memang akreditasi juga akan mengambil data dari rapor pendidikan. Jadi akreditasi tidak semata-mata mengambil dari data ini, tapi melihat dari kalkulasi agregasi indikator yang lain. Sekarang memang setahu saya baru mulai ke sana akreditasi. Jadi ke depan kalau nggak perlu lagi ikut-ikut karena memang yang diambilnya bukan semata-mata dari data ini, tapi juga dibanding-bandingkan dengan data lain. Apa data yang bagus, saatnya bagus, kalau data lain tidak bagus. Ngomongnya kawan. Kalau datanya awal, kalau memang tidak kemudian dimainkan hanya untuk aplikasi. Saatnya Pak ya, informasi yang ada dulu ternyata apa yang usaha bu Pak, apalagi anak abu 9 semua dengan bayinya. Pak dijawab, apalagi yang menjual aku pakai jawabannya itu susah bu ya. Cara bahasanya ada anaknya yang putri-putri. Nah itu di kantor ya, kalau juga ragu, takut, rusak laptopnya, bacanya, salah satu variabelnya adalah guru di sekolah masih terbiasa menggunakan pertanyaan C1, C2. Maksudnya Bapak Ibu, C1, C2, 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 sana, ekonomi belum. Iya. Kita terbiasa pakai soal C1, C2. Sedunia ini kalau bikin soal internasional dia sudah mulai C3, C4. Kalau kita tes PISA kita di bawah terus. Kita AN itu pakai standar itu. Jadi soal AN itu sudah minimal C3, C4 minimal. Contoh soalnya bagaimana? Kalau di sekolah ada cerita Bapak Ibu nanya, sebutkan nama tokoh pahlawan Kartini. Di mana Kartini lahir? Kalau kalian akan nggak tanya itu mereka harus bertanya yang sudah meminta anak untuk menganalisis bagaimana ya Bu ini. Jadi kalau kita masih terbiasa satu kedua saya tahu saya sekarang sudah juga kenal kalau saya pada kata aku yang di mana tidak apa aku yang memang ada pun saya bukan Tuhan kita ada keadilan. Kalau kita tidak merubah cara berpikir cara belajar dan ikhlas sampai kapanpun walaupun berkaya kemudian kita nggak akan naik karena anak tidak terbiasa menganalisis saya cerita lagi, saya ingat saya sempat baca ini dari kemarin benar kali saya ulang cerita ini soal air tahun kemarin kan kita dari panjang luas bujur sangka itu panjang kali lebar P kali R soalnya di
ibu nanya panjang kali lebar gambar di atas berapa sih ya? Ya nggak bu? Ngaku deh kalau masih seperti itu. Kalau IAIN soalnya itu ini seorang membangun kolam renang panjang kali lebar 4 kali 3 dengan teras masing-masing 1 meter. Berapa kali dibutuhkan untuk teras? Jadi hanya bukan luas kolam, yang ditanya cuma terasnya doang. Kalau anak menganalisis sudah biasa, dia nggak tahu 3 tambah 1 tambah 1. Nah, 4 tambah 1 tambah 1, 40 dikurang dasar kolam ya kali 40 kurang kali 2 belakang kita tahu kami ini ada 60 kurang 2 itu yang biasa ini buat kita buat dia nah bikin soal bu yang hanya bertinggi susah sudah difasilitasi pemerintah melalui banyak contoh soal pakai ada kuncinya di sini pakai pakai soal WM tapi nggak berubah nanti kata orang aku belajar tidak seperti soal kita harus biasakan dulu kita harus juga proses pelan-pelan nggak bisa belajar bersama pakai PM kita nanti akan melalui IRB indikasi interdisipliner benahinya banyak rekomendasinya pakai PMM oh mereka kalau kita mau IKM boleh intip-intip kita punya akun sendiri kita intip-intip kalau kita mau kasih gagal kita lihatkan dulu materinya contoh soalnya kita lihat jadi pelan-pelan kita membiasakan anak-anak kita untuk berpikir bernalar kalau kita tadi sampaikan nggak bisa ya Pak ya susah betul susah berubah itu memang pasti tapi bukan pulang terpikir kalau ada di tempat sekolah kita pasti guru-gurunya itu berubah dari sekolah berubah tapi yang kita coba itu pertanyaan berubah mereka pasti biasa ya Pak bisa menjawab pertanyaannya Pak? Belum? Yang mana lagi Pak yang belum? Tadi pertanyaannya apa Pak? Yang sudah tadi. Sudah ya, sudah ya Pak ya? Ada pertanyaan Pak silakan. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Berpikir tangan untuk negeri, era kita. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Silakan di scan, simpan. Ini kalau kita mengetik SPPID JJMM 2023 di sana ada paparan bahan. Apakah kita menyelesaikan kompetensi membaca SMA atau kita menyelesaikan tentang pembelajaran? Ini tinggal sisa sampai inspirasi yang mau di yang kedua kita juga ini inspirasi ada 3 juga saya mau pilih nomor 1 saya hapus yang lain itu karena kalau pahami ya ada ya nanti sekolah lakukan bersama guru bisa kepala sekolah dan operator saja tapi harus sama-sama karena guru yang tahu kondisi kalau kamu beli tidak ada